Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Pada pertemuan kali ini, Bunda akan menjelaskan tema 2, subtema 2, bermain di rumah teman dengan muatan PPKN, Pendidikan, Pancasila, dan Kewarganegaraan. Sebelum kita mulai pembelajaran, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu ya. Oke, langsung kita simak sama-sama videonya. Pembelajaran kedua halaman 39 dan halaman 40. Ayo berdiskusi. Deli sangat senang. Hari ini Deli bermain di rumah Mary. Sebelum bermain, Deli pamit kepada ibunya. Ibu berpesan kepada Deli agar tidak pulang terlalu sore. Pesan ibu Deli adalah aturan. Deli mematuhi aturan tersebut. Setelah sampai di rumah Mary, mereka bermain bersama. Ketika bermain ke rumah teman, ada aturannya. Ayo perhatikan contoh berikut. Saat bermain harus rukun. Jadi, kalau kita bermain dengan teman kita harus rukun saat bermain, tidak boleh berantem, ya. Yang kedua, saling meminjamkan mainan. Jika kamu punya mainan, maka kita tidak boleh pelit dengan teman kita. Jika teman kita ingin bermain, kita bermain bersama ya. Kita pinjamkan mainan kita. Yang ketiga, merapikan mainan setelah digunakan. Ya, setelah kita bermain, alangkah baiknya kita merapikan mainan tersebut. Oke, apakah kamu pernah bermain ke rumah temanmu? Ya, pernah. Permainan apa yang kamu lakukan? Nah, coba kalian tulis ya, permainan apa yang pernah kalian lakukan. Contohnya bermain kelereng atau bermain boneka. Boleh. Adakah aturan yang kamu buat saat bermain tersebut? Ya, ada. Oke, coba diskusikan bersama temanmu. Apakah sikap-sikap di bawah ini boleh dilakukan atau tidak? Dan berilah tanda centang. Ya, jadi jika boleh dilakukan, maka berilah tanda centang pada kotak boleh dilakukan ya. Jika tidak boleh dilakukan, maka tidak usah diberi tanda centang ya. Membuat kegaduhan ketika bermain. Ya, jadi sikap yang pertama, membuat kegaduhan ketika bermain. Ini boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan? Tidak boleh dilakukan. Jadi, kita tidak boleh membuat kegaduhan, tidak boleh membuat keributan ketika bermain bersama teman. Ya, kita harus rukun tadi ya, saat bermain harus rukun dengan teman, tidak boleh membuat keributan. Yang kedua, membantu membawakan minuman. Boleh atau tidak membantu membawakan minuman? Boleh ya. Jadi, sikap ini boleh dilakukan ya, karena saling membantu itu adalah sikap yang baik. Oke, yang ketiga, berbicara santun atau berbicara sopan ya kepada seseorang, apalagi orang yang lebih tua dari kita ya, harus berbicara dengan baik, dengan sopan ya. Apakah boleh dilakukan? Ya, boleh dilakukan. Yang keempat, pamit pulang setelah selesai bermain. Boleh dilakukan atau tidak? Ya, boleh dilakukan. Jadi saat bermain ke rumah teman, yang baik dilakukan adalah kita harus pamit terlebih dahulu kepada teman kita, supaya teman kita tidak nyari kita nanti tiba-tiba ngilang gitu ya. Nah, jadi pamit pulang setelah selesai bermain. Oke, sekarang anak-anak buka halaman 51. Ayo berdiskusi. Tony dan teman-teman akan bermain di rumah Made. Sesampainya di sana, mereka mengetuk pintu. Mereka disambut oleh Made dan ibunya.
ketika bertamu ke rumah teman, kita harus mengikuti aturan bertamu. Ayo, perhatikan contoh aturan ketika bertamu berikut. Nah, di sini mengucapkan salam sebelum masuk. Selamat sore, selamat pagi, selamat siang, assalamualaikum. Ya, jadi tidak langsung masuk ke rumah, tetapi mengucapkan salam terlebih dahulu. Yang kedua, aturan ketika bertamu yaitu tidak membuat kegaduhan saat bermain, ya, tidak membuat keributan, kebisingan, ya, atau hal-hal yang membuat tidak nyaman, ya, saat bertamu atau bermain. Oke, yang ketiga, ketika bertamu ada aturannya yaitu berpamitan setelah selesai bertamu, ya. Kami pulang dulu ya Tante Made. Oke, ya, jadi sebelum kita pulang, kita harus berpamitan dulu, ya, dengan orang tua atau dengan pemilik rumahnya. Oke, ketika hendak pulang, Tony dan teman-teman berpamitan. Berpamitan menunjukkan sikap yang santun. Tadi sikap santun apa, Nak? Sikap santun adalah sikap kita terhadap seseorang harus sopan, ya, terutama kepada orang yang lebih tua. Nah, sekarang coba berdiskusi dengan teman sebangkumu, ya, atau kalian diskusi dengan kedua orang tua kalian di rumah masing-masing, ya. Pilihlah satu aturan bertamu ke rumah teman berikut ini. Bicara dengan bahasa yang santun. Nah, ini aturan pertama. Aturan bertamu, bicara dengan bahasa yang santun. Betul ya? Jadi ketika bertamu, kita harus berbicara dengan bahasa yang baik, yang sopan, ya. Yang kedua, langsung pulang setelah bertamu. Boleh nggak nih langsung pulang setelah bertamu? Ya, tidak boleh. Kita harus berpamitan terlebih dahulu kepada pemilik rumah atau kepada tuan rumah. Yang ketiga, merapikan mainan setelah selesai bermain. Ya, boleh ya. Kita tidak boleh memberantakan rumah orang. Jadi kita harus merapikan atau bertanggung jawab, ya, bertanggung jawab setelah kita memainkan sesuatu. Jadi harus dibereskan, ya, harus dirapikan. Oke, yang ketiga, meminta izin jika ingin ke kamar mandi ketika bertamu. Ya, ini boleh dilakukan ya. Jadi ketika kita bertamu tidak boleh langsung ke kamar mandi saja, tapi kita harus izin dulu kepada tuan rumah atau pemilik rumahnya, ya. Oke, yang keempat, berlari-larian ketika bertamu boleh atau tidak? Tidak boleh, ya, karena ini membuat kegaduhan atau keributan sehingga pemilik rumah tidak merasa nyaman. Jadi ini tidak boleh ya, sikap ini tidak sopan. Oke, yang terakhir, mengucap salam ketika mengetuk pintu. Nah, ini boleh diucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau boleh bagi umat muslim ya, assalamualaikum ya. Nah, seperti itu adalah sikap yang santun ya, saat bermain atau bertamu ke rumah teman. Sekarang anak-anak coba buka halaman 56. Nina sudah selesai bermain bersama teman-teman. Nina mengucapkan salam ketika masuk rumah. Ibu sangat senang. Nina tidak bermain terlalu lama. Nina telah melaksanakan aturan dengan tertib. Hari sudah malam. Sekarang saatnya menyiapkan makan malam. Nina membantu ayah dan ibu menyiapkannya. Sebelum makan malam, semua anggota keluarga harus sudah mandi. Mereka juga berdoa sebelum makan. Itu adalah aturan-aturan yang ada di rumah Nina. Oke, jadi aturan apa saja tadi yang ada di rumah Nina? Yang pertama, mengucap salam ketika masuk ke rumah. Jadi ketika masuk ke rumah, aturan di rumah Nina ya, ini adalah mengucap salam. Ya, assalamualaikum, selamat pagi, selamat sore ya.
atau selamat malam gitu. Yang kedua, tidak bermain terlalu lama ya. Jadi bermain harus mengingat waktu, tidak boleh terlalu berlama-lama. Yang ketiga, membantu menyiapkan makanan. Nah, Nina ini salah satu aturan di rumahnya yaitu membantukan ibunya untuk menyiapkan makan malam ya, atau makan pagi, sarapan. Oke, yang keempat, sebelum makan harus mandi terlebih dahulu. Yang terakhir, berdoa sebelum makan. Nah, itu adalah aturan-aturan di rumah Nina. Nah, bagaimana dengan aturan-aturan di rumahmu? Ya. Masih ada banyak aturan di rumah yang harus dipatuhi. Ayo perhatikan contoh aturan berikut. Nah, di sini ada aturan-aturan lain. Membantu ayah mengangkat barang, membantu ibu mencuci piring, merapikan mainan setelah digunakan. Ini adalah aturan-aturan lainnya. Oke, sudahkah kamu menjalankan aturan di rumahmu dengan baik? Coba dijawab baik-baik ya. Dengan melaksanakan aturan, hidup kita akan menjadi lebih tertib dan lebih teratur ya. Tidak berantakan ya, tapi tertib dan teratur. Selain itu, hidup kita juga akan lebih disiplin. Melaksanakan aturan juga dapat menciptakan kerukunan. Ya, jadi tadi menjalankan aturan di rumah ini dapat menjadikan hidup lebih tertib dan disiplin ya. Dan juga menciptakan kerukunan. Oke, terima kasih. Cukup sekian yang bisa Bunda sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.